Ini dasarnya. Ya, ya. Ya, Boleh, bro. Silakan. margin of safety, margin pengaman biasanya. Jadi ini penting. Jadi kalau contoh teman-teman gini, ini kan normalnya 1 juta ya. Nah, ini saham ya. Di saham itu banyak sekali yang ekuitas. Ekuitas ini teman-teman apa ya? Modal, istilahnya modal. Itu contoh 1 triliun. Ini modal yang benar-benar di start ya. Itu 1 triliun. Tapi harga sahamnya, harga nilai kapitalisasi pasarnya itu cuma 300 miliar. Dan kayak gini banyak. Nah, normalnya kalau kita mau masuk ke bisnis itu kan kita habisnya 1 triliun. Tapi kita bisa beli cuma 300 miliar. Nah, ini masuk margin of safety. Marginnya masuk. Margin of safety itu gini, kalau kita mau contoh ada properti ya, 1 rumah harganya 10 miliar. 10 miliar ya, harga pasarannya 10 miliar harga pasaran. Ini rumah harga pasaran 10 miliar. Maka yang aman kita tuh belinya di bawah 5 miliar. Kenapa? Yang perbedaan antara ini dan ini itu margin of safety. Jadi margin pengamannya. Contoh ya, ini ada jembatan. Jembatannya ini kemampuannya, kapasitasnya 10.000 ton. Maka yang boleh lewat harusnya itu cuma 3.000 ton. Nah, itu margin of safety, margin pengamannya. Jadi ada margin pengamannya gitu. Kalau ini boleh dilewati 10.000 ton, yang boleh lewat cuma 3.000 ton. Jadi biar aman kayak gitu. Nah, ini juga kalau kita beli sesuatu, kita harus pakai margin of safety. Contoh, ini kan tadi ya, tanah disewakan 7 juta per tahun, maka harga belinya normalnya 1 juta. Tapi kita harus nyari margin pengamannya. Caranya kita nawar sampai boleh di bawah 50 juta gitu. Itu namanya margin pengaman. Dan ini paling penting. Investasi itu paling pentingnya adalah di margin pengaman ini. Jadi harga beli kita harus murah banget di bawah nilai wajarnya. Tanah nilai wajarnya 10 miliar, kita belinya 3 miliar gitu. Tadi teman-teman kalau sering nyari, mungkin teman-teman belum pernah dapat. Tapi nanti ketika sering nyari ruko, sering nyari rumah, sering nyari tanah, nanti akan ketemu. Kayak kemarin kayak nggak salah, itu nemu rumah yang murah ya. Aku pernah baca di Facebooknya kalau nggak salah. Rumah yang murah lah kayak gitu, itu margin pengaman sebenarnya. Kayak gitu teman-teman. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Oke. Ini kayaknya pertanyaannya balik ke awal ya. Untuk menilai sebaiknya berapa proporsi tabungan kita yang dalam bentuk saham dibandingkan dengan yang emas gitu. Dari Ika ini. Oke. Kalau yang paling bagus adalah kita memainkan ini siklus. Yang paling baik adalah kita main siklus. Jadi ketika saham kan ada siklus ya pasti ya. Nanti ketika saham ada di sini, ini emas lagi naik. Emas naik, saham turun. Maka harusnya ketika di sini kita itu jual saham. Di sini kita jual saham, belikan emas. Di sini kita jual emas, belikan saham. Gitu. Ketika nanti ini berkali-kali lipat, untungnya nanti berkali-kali lipat. Tapi seperti ini kira-kira. Nah, contoh aplikasinya gini. Di 2008 itu Indonesia puncak
puncak siklus 2018, puncak siklusnya 2018, 2019 turun, maka teman-teman kalau tahu, maka teman-teman di 2019 itu beli emas, maka sampai sekarang kan harganya naik sudah untung sekitar 20-30%. Nah kemudian di bawah sini, ini beberapa bulan lagi harga saham akan turun, properti turun, maka teman-teman jual emasnya, belikan saham properti, gitu. Jadi di puasa puncak 2018 kan mulai 2018 puncak ya, mulai menurun 2019, maka teman-teman beli emas, jual saham, beli emas, terus ketika nanti sebentar lagi krisis makin besar, emasnya dijual, belikan saham atau properti, gitu. Itu akan untungnya akan berlipat ganda. Coba saya ulang sedikit ya. Tadi itu kan disampaikan beli emasnya pada saat jual emasnya pada saat lagi harga puncak, kemudian dibelikan saham. Ya. Ya. Kemudian pada saat yang landai, yang di lembah itu kita jual emas apa beli saham itu tadi? Kita gini aja, ini biar lebih jelas ya. Intinya emas itu cuma buat menjaga daya beli. Jadi kan tadi menjaga daya beli ya. Jadi ketika di sini, ini saham tinggi. Ya. Yeah. Terus kemudian karena siklus ekonomi, maka di sini saham rendah, nilainya rendah. Nah, saham itu secara umum berbanding terbalik sama emas. Kalau ekonomi lagi bagus, sahamnya lagi tinggi, emasnya biasanya stagnan. Ketika kita mulai turun sekitar di sini, ini sahamnya harus dijual, dibelikan emas. Kenapa? Akan ada krisis. Nah, ketika sudah di bawah, emasnya kita jual, emas dijual, dibelikan saham. Jadi intinya investasi itu beli murah, jual mahal, gitu. Ya ya. Oke. Kalau pertanyaan Rucita bagus ini, sekarang berarti jual saham, beli emas. Karena sudah turun, berarti jangan jual saham karena sudah turun. Rugi ya. Harusnya agak kemarin ya. Saham ini turun sejak sekarang contohnya beli emas. Nanti ketika makin krisis, emas makin naik, terus buat beli saham. Tapi kalau sudah punya saham, sudah turun banyak berarti. Sudah sekarang 4.500 ke berapa? IHSG-nya. Gitu. Ada lagi mungkin? Oke, sekarang mungkin lanjut ke sesi ini ya, lanjut ke sesi langsung tanya jawab langsung ya. Ya, boleh. Oke, teman-teman ini kalau mau bertanya langsung, silakan raise hand. Nanti saya unmute ya. Boleh. Apa yang ditanya bisa seputar materi hari ini, bisa seputar materi yang kemarin mungkin kalau masih ada yang bingung. Gitu. Jadi langsung bertanya secara spesifik ini. Apa secara khusus langsung kepada Bramasta. Siapa? Silakan di raise hand. Raise hand dulu nggak mungkin kalau misalnya materi hari ini berat, bisa ditanyakan materi yang lain ya. Materi yang lain itu artinya sehubungan dengan materi ini atau enggak materi yang kemarin. Maksud yang berat apanya dulu? Maksudnya mungkin ini beratnya Yuda nih, nggak tahu saya juga ini berat badan atau berat materi, aku nggak ngerti juga ini. Oke, silakan ada yang mau raise hand bertanya, silakan raise hand pakai emo. Ya, kok salah ya. Tadi ada yang belum dibalas mungkin. Iya, sebentar, saya carikan dulu.
Nah, ini bagus pertanyaan dari Ika. Kalau kita punya aset di luar negeri, apakah sekarang waktu yang tepat buat memindah waktu ke Indonesia? Nah, tergantung asetnya apa. Satu. Terus harga jualnya di luar negeri itu sedang tinggi atau sedang murah. Kalau sama-sama murah bisa di luar negeri murah, di Indonesia lagi di bawah, sama-sama lagi di bawah siklusnya bisa, sama-sama di atas siklusnya bisa. Gitu. Ya. Tapi kalau di luar negeri harganya sedang murah, di Indonesia sedang mahal, jangan. Contoh properti di Indonesia di mana ya? Contoh di Jepang lagi murah sekarang properti. Dulu jualnya, dulu belinya harga mahal, sekarang masih rugi, jangan dipindah. Tapi kalau kira-kira sama, ya nggak apa-apa. Gitu. Ini ada pertanyaan, ada Doni mau angkat tangan nih, tak? Kesempatan bicara ya. Oke, silakan Dok. Doni. Kok Doni sih Pak? Dokter Doni dong. Oh iya dokter Doni. Jaco, asu. 3 kali lulusan terbaik di Indonesia. Silakan. Yang mulia saya persilakan. Asu. Bram, tanya dong. Ya. Tadi kan si Ika nanya berapa rasio returnnya kalau properti, rasio beli dan imbal baliknya. Ya. Kalau dulu ada yang bilang kalau misalnya rumah itu bisa dengan harga rasio imbal balik 10%, tapi kalau apartemen rasio imbal baliknya 20%. Ini untuk harga sewa. Kalau kayak gitu gimana, Bram? Ya, Apakah itu juga terkait sama SBI yang sekarang lagi naik atau lagi turun? Kan dia berbanding terbalik sama SBI-nya. betul. Gimana? Betul. Jadi tergantung dari harga semua aset itu tergantung dari suku bunganya. Kalau suku bunganya lagi rendah, maka harga asetnya tinggi. Ini. Jadi kalau sekarang teman-teman ini kita semua sedang menghadapi suku bunga rendah sehingga harga aset tinggi, properti tinggi dan lain-lain. Tapi nanti pasti nggak mungkin suku bunga itu rendah terus-terusan, nggak mungkin. Betul, pasti siklus ya. Pasti ada siklus, jadi nanti akan tinggi dan itu kesempatan teman-teman buat beli sebenarnya. Kalau belinya sekarang, kalau ketika nanti suku bunganya naik, itu bisa rugi. Tapi jangka pendek ini, kita bisa kalau mau beli properti ini beberapa bulan lagi nih, ketika nanti ada krisisnya makin dalam, biasanya kemarin ada teman kita. Tapi bukan mendoakan semoga krisis terus-terusan ya, Bram? Enggak. Iya. Kenapa nggak sekarang, Bram? Sekarang kan juga harga properti lagi anjlok. Lagi anjlok, betul. Nah, kalau bisa, nanti makin, intinya properti kan masalah likuiditas ya. Betul, likuiditasnya kurang emang dibandingin saham. Kurang bagus, maka orang akan terpaksa menjual walaupun harganya murah. Nah, itu betul. Kita bisa pakai itu. Ya, Doni sebagai pengusaha apartemen ini kayaknya mengalami kebingungan ya. Jancok. Iya, tadi sorry aku nggak begitu dengar. Terus rekomu sekarang berarti gimana? Apakah kalau untuk terkait dengan saham sama emas, apakah sekarang lebih baik jual saham beli emas atau jual emas beli saham? Kalau sekarang beli emas. Beli emas ya. Kalau sahamnya bagus, di emiten yang bagus tergantung turunnya. Kalau contoh turunnya sudah dalam ya biarin aja nanti. Tapi sahamnya harus bagus loh ya. Kalau sahamnya nggak begitu bagus kayak yang agak gorengan-gorengan gitu ya. Kalau levelnya dewa kayaknya belinya blue chip itu. Oh iya dong. Hanya yang mulai balik. Jadi ya. Siap. Terima kasih, Bram. COVID ini makin parah, maka IHSG akan turun lagi. Bisa di bawah 1.000.
Jangan Bram, jangan Bram. Sebenarnya naik itu sudah kita sudah sujud sembah syukur ini. Naik 1.000 nanti turun 3.000, Pak. Kita namanya diskon itu, positive thinking lah. Ya. Oke, thank you. Fundamentalnya bagus. Oke, sudah. Sekarang lanjut apa lagi nih? Ini Mas Idu, beli emas minimal berapa tadi, Bram? Tuh. 25 gram. Kalau bisa 25 gram. makin kita makin besar apa namanya nominalnya, jadi 100 gram atau 500 gram atau 1 kilo itu lebih bagus. Nah, Kenapa? Karena nanti yang balik ke kita itu lebih apa namanya harga jualnya nanti lebih kita untungnya lebih banyak gitu. Kalau kecil-kecil nanti apa namanya harga jual kembalinya itu lebih kita dipotong lebih banyak. ya ini saya coba Mas Idu untuk bicara sendiri ya. Ya. Karena ini sekarang lagi sesi tanya jawab nih. Mas Idu, silakan bicara sendiri. Unmute dulu dia. Halo, Bram. Iya. Tanya Bram, itu misalnya kita beli emas itu kemudian istilahnya apa ya, ditahan ya, ditabung untuk jangka berapa lama, atau memang tujuan kita itu untuk benar-benar jangka panjang, istilah dalam 5 tahun, 10 tahun, tidak boleh diudik-udik. Jadi yang paling bagus adalah gini, Jidu. Ketika kita kan nggak tahu ya ke depan ada apa. Jadi emas itu cuma sebagai tabungan. Emas itu tabungan. Tapi nanti kita tetap beli aset yang bisa puncak. Jadi emas itu salah satu yang menjaga saja kan. Emas kan cuma menjaga nilai uang kita, nilai kekayaan kita. Nah, ketika nanti ada aset yang betul tanah dijual murah, itu nanti emasnya jual belikan tanah, saham jual murah, ada crash kemarin itu dibelikan saham, gitu. Jadi nggak terus emas terus. Kenapa? Karena nanti tidak ada peningkatan kekayaan kalau beli emas, karena emas itu menjaga nilai uang kita. Gitu. Oh ya, enggak, mungkin ini masalah pribadi apa ya, kan mungkin kalau kita yang masalah praktek pribadi ini kan kadang males mikir, nggak ngikuti kapan naik, kapan turun. Nah, kemudian yang paling cocok gitu loh, kayak kemarin itu loh, yang paling cocok untuk teman-teman itu yang bagaimana? Mungkin kalau Dewa kan lain ya, Dewa kan siang direktur, malam dia bisnis, ya. yang malam fitness lah. Karena kan kalau lihat itu tadi kan benar-benar kayaknya kan kita harus fokus mengikuti misalnya properti, kita harus istilahnya sering-sering cari tanah, info tanah yang murah, tanah produktif. Nah, tapi kadang kalau kita ini kan praktek kan istilahnya ya mungkin untuk saat ini lah ya, mungkin masih fokus ke praktek. Lah tabungan itu kan istilahnya supaya tidak hanya menjadi sekedar tabungan, itu paling aman. Kalau khusus kasusnya Sidu gini, tabungannya belikan emas. Nanti ketika ada tanah murah, belikan tanah gitu aja. Itu sudah simpel sekali. Oh ya. Jadi ada tabungan belikan emas. Siap. Kalau ada tanah murah, belikan tanah murah itu diskon lebih dari 50%. Nanti belikan tanah itu. Nanti itu umur 50, tahu-tahu sudah punya 100 tanah. Kalau Ya. Jadi pertanyaannya Mas Idu ini bagus sebenarnya. Jadi dilematisnya praktisi ya ketika ke usaha sampingan. Ya. Kalau saya pribadi memang nggak praktek, tapi bukan berarti juga nggak ini ya, nggak bingung. Ya kadang-kala adalah bingungnya juga ada. Cuman
Cuman yang paling simpel yang tadi disampaikan sama Bram, beli aja, ditabungkan juga dalam bentuk tabungannya jangan dalam bentuk uang di bank, tapi dalam bentuk emas gitu aja, karena Bram tadi emas itu harganya itu relatif aman dan stabil dan cenderung naik. Gitu ya Mas Ibu? Ya betul. Ini ada pertanyaan dari Galuh, bagus. Jadi ini kalau Nah, Galuh suruh ngomong sendiri dulu sebentar. Pancing dulu Galuh. Bentar. Galuh. Ini Galuh Estiana Galuh toh ya? Oh iya betul. Ya, silakan. Galuh, mana Galuh? Ya, halo, udah kedengeran belum? Suara. Sudah. Silakan Galuh. Sorry ini newbie ya, Bram Dewa. Kalau misalnya spekulasi itu kan high risk, high return, high reward. Tapi kalau misalkan investasi itu kan low ya, returnnya low, rewardnya low, tapi dia aman gitu. Bagusnya kalau dananya yang kita miliki masih baru kayak gini nih, berapa ya proporsi untuk antara spekulasi sama investasi gitu? Oke, pertanyaan bagus sekali dari Galuh. Jadi itu sebenarnya nggak gitu kalau spekulasi ini itu high risk, high return itu. Jadi seberapa besar return kita itu tergantung seberapa besar kita memakai ini margin of safety. Contoh ya di saham ya. Kalau beli saham sekarang itu ada saham yang aman sekali, bahkan sangat aman, yang bisa naik 4 kali, 5 kali lipat. Yang perusahaannya nggak punya utang, masih bagi dividen, dan nanti ketika harga normal itu naik 4 sampai 5 kali lipat. Dan itu investasi. Gitu. Kalau kita beli itu, kita itu investasi. Kenapa? Margin of safety. Jadi return mau ini tinggi atau rendah itu bukan tergantung resikonya. Ini ajaran yang salah kalau membandingkan resiko dan return. Kalau returnnya tinggi itu tergantung harga belinya. Kalau ingin return besar, contoh ingin naik 5 kali lipat, 6 kali lipat, atau 100 atau 1 kali lipat, itu tergantung dari harga beli. Dan itu investasi malah banyak yang returnnya besar. Nah ini salahnya yang dipercaya banyak orang adalah ketika risiko besar, ya hasilnya besar. Enggak selalu. Kalau beli tele, contoh tele itu kemarin disuspend, PR-nya cuma 3 atau 4. Resikonya besar, karena utangnya besar. Tapi habis itu langsung disuspend karena nggak bisa bayar utang karena bangkrut. Kan berarti resikonya besar, imbal hasilnya kecil. Kalau beli properti, contoh, ini beli properti ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali dan banyak yang sama. Ini rumah yang sama atau ini satu rumah, ini dijual 10 miliar. Terus karena ada sesuatu masalah keuangan dijual 5 miliar. Dibeli sama orang. Dibeli sama orang. Terus di rumah yang sama setelah dibeli ini rumah A ya, namanya rumah A. Ini harga normalnya 10 miliar. Rumah A 10 miliar ini ketika yang punya A ini butuh duit, dijual 5 miliar.
Kemudian 5 miliar ini karena orangnya terus nggak diapa-apain, kemudian dijual 15 miliar laku. Kira-kira kalau kita Galuh sendiri, Galuh ingin beli rumah ini di harga berapa? 10 miliar, 5 miliar, atau 15 miliar? Galuh, Galuh, Galuh. Galuh, silakan di-on-kan Galuh. Ini kan tanya jawab nih, ini interaktif. Bentar, Galuh, mana Galuh? Halo, ya. Oh, sudah lama. Jadi ini ketika harga normalnya 10 miliar dijual 5 miliar, ini resikonya turun atau resikonya naik? Teman-teman yang lain mungkin resikonya naik atau turun? Naik gitu. Rumah 10 miliar harganya turun jadi 5 miliar, resikonya turun atau naik? Oh, resikonya turun karena dia harganya akan selalu naik. Nah, gini, ketika harganya turun maka resikonya turun, maka ini lebih investasi. Ini lebih investasi. Yang ini spekulasi. Kenapa orang beli harga yang lebih mahal daripada normal? Karena dia mengira akan bisa jual lebih mahal, spekulasi. Kenapa orang nggak maunya beli yang murah? Karena imbal hasil tadi. Gitu. Jadi harga semakin turun, resiko semakin rendah, return semakin besar. Semakin investasi. Kalau harga beli semakin rendah, maka lebih investasi. Kalau harga beli kita semakin mahal, malah lebih spekulasi. Gitu. Jadi bukan high risk high return, enggak. Tapi tidak selalu resiko besar menjanjikan hasil besar, enggak selalu. Tergantung harga beli kita. Gitu. Malah sebagian besar resiko besar itu imbal hasilnya rendah. Kenapa? Karena sudah mahal. Gitu kalau. Jadi tidak selalu resiko besar imbal hasil besar. Seringnya resiko besar imbal hasilnya kecil karena belinya sudah kemahalan. Ini berlaku juga di saham. Saham itu perusahaannya sama, tapi perusahaannya 10 triliun ini bisa dinilai 5 triliun, bisa dinilai 15 triliun. Kita sebaiknya beli di mana? Di 5 triliun lah. Resikonya lebih rendah, imbal hasilnya lebih besar, investasi. Kalau kita belinya yang normalnya 10 triliun, kita beli 15 triliun, maka resikonya makin besar, karena harga beli kita mahal, imbal hasilnya makin kecil. Itu. Itu ya, Galuh ya. Itu ya, oke. Pembagiannya kayak pembagian gitu, sebaiknya pembagian semuanya, pembagian investasi, masuk ke investasi semua. Tapi ada yang mungkin pembagiannya lebih cocok gini, yang jangka panjang dan jangka pendek. Jadi investasinya dibagi gini, ini 100%, dibagi dua gini, ini jangka pendek, ini jangka panjang. Jangka panjang contohnya properti, yang 50% properti, masukkan properti, dan 50% masukkan yang jangka pendek, contoh emas, saham, dan lain-lain. Gitu, gitu. Oke. Ya, oke, waktu sudah ini ya, sudah pas 2 jam, kurang dikit lagi. Mungkin sisa waktu boleh nggak kita kan sudah 2 kali ya mengadakan acara ini. Nah, teman-teman responnya seperti apa? Ini saya sih nilai saja. Ya, beberapa ada yang kayak masih bingung karena ada juga masukan katanya
pertanyaannya itu sudah yang expert itu, kayak pertanyaannya Doni, kayak apa itu sudah expert. Nah ini gimana? Coba kita mengevaluasi supaya kegiatan kita ini bisa berlangsung kontinu. Jadi tadi saya lihat partisipannya terbanyak itu di angka 40 sekian. Sedikit berbeda yang kemarin tuh masih 60 sekian. Nah ini saya harap trennya jangan ikut turun ini. Trennya kalau bisa harusnya tetap stabil atau malah tambah naik seperti harga emas tadi yang tadi katanya si Bramasta itu. Nah, gimana? Tentunya kan kita sudah evaluasi. Apa yang kita ingin evaluasi, teman-teman boleh ngasih masukan di kolom atau di kolom chat, boleh ngasih masukan. Kira-kira metodenya seperti apa nanti yang kita akan pakai. Karena kalau saya pribadi dengan metodenya Bram fine-fine aja. Tapi mungkin ada yang minta, misalnya minta lewat slide, dibuatkan PowerPoint, jadi seperti itu ya. Soalnya ini mungkin masukan bagi Bram. Terus topiknya kita pilih ini, Gimana Bram? Ini menurut Bram gimana? Nah, saya kan jujur aja nggak bisa itu ya. Jadi mungkin teman-temannya lebih cocok untuk lebih tepat untuk memberi masukan karena mungkin kalau dari saya ini yang paling itu, tapi kan sekali lagi kan saya bukan yang penikmatnya gitu. Betul. Jadi teman-teman bisa ada masukan nggak? Kalau saya sih boleh ngusul Bram, ini mungkin ke depannya gimana kalau pakai share screen, pakai ini ya, pakai PowerPoint gitu misalnya. Oh gitu, oke. Tuh. Ini usulan saya sih, nggak tahu kalau dari teman-teman setuju ya, mungkin besok kita fokuskan, kita coba dulu lah, seperti pakai cara seperti itu. Ini apa ini? Nah, jangan lama-lama, ibu rumah tangga iki waduh, ibu rumah tangga curcol dia malah. Terus apa ini? Mungkin kalau kelasnya dibuat fokus misal investasi saham, biar teman-teman juga fokus ke satu investasi. Nah ini mungkin masukan juga Bram dari Ika atau Mas. Jadi nanti insya Allah habis dasar-dasar ini kita fokus, nanti kita bikin grup di apa namanya Telegram, nanti biar fokus gitu, nanti bikin grup dan ada sharing bukunya kayak gitu. Ini ada gitu. Ada kasihan buat PPT loh, PPT-nya tulisan doang kan nggak pakai hiasan-hiasan, nggak pakai efek gitu ya. Terus setuju share screen biar jelas. Kalau masih ini bijak ini, yang penting tidak merepotkan. Waduh, juragan emas soalnya. Kalau dari HP nggak kelihatan jamnya, jangan kepagian dong, masih visit. Jam berapa nih nanti? Ditentukan di grup, nanti jamnya ditentukan di grup. Ya, boleh. Ya. Terus ini Rucita mengatakan, saya masih bingung dengan pembagian topiknya. Per sesi fokus pada topik tertentu. Harapannya sih biar nggak ngelambiar. Maklum, aku masih bingung. Nah, ini juga sama. Ini sebenarnya kalau dari kemarin itu kan siklus ya. Dari ini dasar investasi. Ini semuanya tadi dasar investasi gitu. Ya, dasarnya ya. Masih dasar, belum masuk ke investasinya. Ya, nah ini bacaan tadi sudah ya, nanti mungkin Bram bisa kasih tahu bacaan apa yang mungkin pas untuk pemula. Kemudian ya teman-teman sih bilangnya apapun lah, mau bukan PPT, mau buat apa ya, apapun yang tidak merepotkan Bramasta. Nah ini hanya usulan-usulan saja, kalau saya usul boleh kalau memungkinkan pakai PPT, share screen kalau memungkinkan ya, kalau Bramasta nggak kerepot. Bisa nanti ada karyawannya bisa bikin nanti tak tugaskan. Baik. Itu ya teman-teman ya, ada tambahan lagi supaya ini kan sangat positif sekali ya menurut saya, diskusi ini kan sangat positif sekali dan jarang ada ini, dan ini kita dapat kesempatan yang begitu bagus dari Bramasta. Jadi saya juga ingin partisipan sini tambah lama tambah naik ya. Jadi mungkin berkurangnya hari ini itu bukan karena materi yang terlalu berat, tapi mungkin karena ada beberapa kesibukan. Kalau saya sih fine-fine, saya sih senang-senang aja, ini materi bagus buat saya. Itu ya, Bramasta, mungkin sudah ada yang perlu disampaikan lagi Bramasta sebagai penutup?
Jadi teman-teman intinya gini, teman-teman mungkin sekarang sedang membangun ya, jadi membangun finansial stabil, membangun, kan masih pada muda ya. Tapi kalau ketika teman-teman mulainya dari sekarang, maka nanti ketika 30 tahun lagi itu lebih cepat tercapai dan lebih cepat financial freedom gitu. Jadi teman-teman bisa mulai aja. Amin. Nanti kita 30 tahun lagi kita jalan-jalan semua rame-rame ke keliling dunia gitu ya. Amin. Ya, amin. Ya, oke, Bramasta, ada lagi yang disampaikan? Ya, sudah. Terima kasih, Jawa. Terima kasih banyak Bramasta. Buat teman-teman, terima kasih buat waktunya. Minggu depan kita diskusikan di grup. Kita pakai sementara kita coba pakai PPT dulu sambil kita evaluasi nanti akan lebih baik atau lebih terarah atau tidak. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh Bramasta kali ini. Saya selaku moderator mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih pada Bram atas ilmunya hari ini, pagi ini, dan kita masih berharap ini terus berkelanjutan. Terima kasih, selamat siang dan malam.